Pria itu jelas telah membangkitkan sistem siswa teladan, namun entah kenapa, sistem itu ingin dia memikat sang primadona sekolah jenius yang meraih peringkat pertama di seluruh angkatan. Dan bagi Chufan, primadona sekolah itu pada dasarnya adalah mimpi buruk yang nyata. Dia pernah menjadi siswa nomor 1 di sekolah selama 3 tahun berturut-turut. Dia adalah kebanggaan keluarganya dan siswa yang dikagumi setiap guru dan teman sekelasnya. Tapi semuanya berubah setelah Su Muqing pindah ke sekolah itu. Entah itu ujian atau kegiatan, dia selalu mengalahkan Chufan tanpa celah, memberikan kehidupan sempurnanya rasa kekalahan untuk pertama kalinya. Baru setelah sistem itu muncul, Chufan akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kemampuan sistem ini sederhana. Selama kasih sayang seseorang kepadanya mencapai 60, dia bisa mengekstrak salah satu kemampuan mereka. Dia adalah seorang siswa teladan yang selalu menyendiri. Jadi hanya ada 3 orang yang kasih sayangnya pada Chufan di atas 60. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menguji sistem itu pada sahabatnya terlebih dahulu, dan dia berhasil menarik satu keahlian, master cross-dressing. Chufan tidak pernah menyangka sahabatnya memiliki hobi seperti itu. Tepat setelah itu, sistem memunculkan misi eksklusif, latihan anggar. Chufan seketika menolak keahlian konyol dan misi konyol tersebut. Kemudian dia mengalihkan targetnya ke wali kelasnya. Tidak aneh jika kasih sayang guru Wang kepadanya di atas 60. Lagi pula, Chufan adalah bagian dari penilaian kinerjanya dan kunci baginya untuk memenangkan penghargaan wali kelas terbaik angkatan. Chufan yakin dia pasti bisa menarik sesuatu yang berguna dari seorang guru. Tapi setelah ekstraksi berhasil, keahlian yang dia dapatkan adalah romantis akut. Dia hampir hancur di tempat. Bukankah ini seharusnya sistem siswa teladan? Apa hubungannya semua keahlian ini dengan belajar? Chufan tidak punya pilihan selain menaruh harapan terakhirnya pada Su Muqing. Kali ini dia akhirnya menarik keahlian belajar yang benar-benar berguna, fokus absolut. Begitu digunakan, itu meningkatkan efisiensi belajarnya sebesar 15%. Chufan segera menarik kembali semua yang baru saja dia katakan tentang sistem itu, karena dia akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan Su Muqing. Untuk meningkatkan keahlian ini, dia bersedia menerima misi eksklusif apapun. Namun Chufan tidak tahu bahwa saat dia mengatakan itu di dalam hatinya, wajah Su Muqing berubah merah merona. Dia memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Sejak kecil, dia bisa mendengar isi pikiran orang lain. Saat dia masih kecil, kemampuan ini menyiksanya, membanjiri pikirannya dengan pikiran kacau, egois, dan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Baru setelah dewasa dia perlahan belajar mengendalikannya. Karena rasa penasaran itu, dia juga mengetahui sebagian besar rahasia di kelasnya. Zhang Yue dan Lin Su terlihat seperti sahabat dekat, namun hubungan mereka sudah diambang kehancuran. Seorang laki-laki dan perempuan yang duduk berselisih satu meja saling menyukai, tetapi tidak ada yang berani menyatakan perasaan. Tanpa ada yang mendorong mereka maju, mereka mungkin tak akan pernah tahu bahwa perasaan mereka berbalas. Lalu ada cowok di kelas bernama Fang Yuan yang seleranya bukan hanya aneh, tapi juga sangat dipertanyakan. Jika isi pikirannya terbongkar, kehidupan sosialnya mungkin akan hancur saat itu juga. Setelah terlalu banyak melihat betapa rumitnya hati manusia, Su Muqing tidak pernah memiliki teman sejati di masa mudanya. Dia juga tidak punya kenangan yang layak untuk dikenang. Hanya Chufan yang berbeda. Dia adalah satu-satunya cowok yang tidak dia anggap menjijikan. Cowok itu selalu memperlakukannya seperti musuh bebuyutan, tetapi isi pikirannya adalah yang paling teguh dan paling bersih dari semuanya. Di belakangnya, siswa lain memanggilnya maniak belajar. Tetapi Su Muqing tahu, dia sama persis dengan apa yang terlihat. Seseorang yang benar-benar hanya peduli tentang belajar. Namun hari ini, meskipun sistem telah memblokir beberapa kata kunci tertentu di pikiran Chufan, suaranya tetap terdengar jelas olehnya. Demi Su Muqing, aku rela melakukan apa saja. Jantung Su Muqing langsung berdebar kencang dan pikirannya seketika kosong. Saat itu, gurunya memanggilnya ke depan. Dia meminta Su Muqing untuk membawa lembar ujian hari ini dan menyusunnya. Di saat yang sama, Chufan menerima misi eksklusif yang menargetkan Su Muqing. Sentuh jari-jari Su Muqing dan tautkan jarimu dengannya. Ide-ide aneh yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri pikiran Chufan. Misalnya, apa yang akan dilakukan Su Muqing yang mudah malu jika dia tiba-tiba berlutut dan memohon gadis itu untuk memegang tangannya. Atau mungkin dia bisa membahas makna kehidupan dengannya dan menjelaskan bahwa berpegangan tangan sebenarnya hanyalah kontak antara dua lapisan sel kulit. Mendengar pikiran-pikiran liar ini, Su Muqing mematung di tempat. Dia baru tersadar setelah guru mengingatkannya, tapi kemudian kakinya terpleset dan dia jatuh ke lantai, membuat lembar ujian berhamburan kemana-mana. Guru Wang bergegas menghampirinya seketika. Su Muqing, kamu tidak apa-apa? Hidungmu berdarah. Cepat, seseorang bawa dia ke ruang UKS. Mata Chufan langsung berbinar. Kalau dia pergi ke ruang UKS bersamanya, bukankah itu kesempatan sempurna untuk memegang tangannya? Jadi, dia langsung melangkah maju.
Bu Guru, serahkan tugas sulit ini kepadaku. Kemudian dia berjalan ke arah Su Mucing dengan langkah mantap. Su Mucing langsung berdiri sendiri. Tidak perlu merepotkanmu, Cufan. Aku bisa pergi ke UKS sendiri. Kemudian dia bergegas pergi. Tetapi di perjalanan dia tidak bisa berhenti berpikir. Cufan tidak seperti ini sebelumnya. Upaya larinya yang sangat jelas membuat Cufan benar-benar bingung. Apa wajah seseorang tetap memerah setelah mimisan? Dengan pengetahuannya saat ini, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Saat itu, hitungan mundur misi sistem tiba-tiba muncul. Selama dia menyelesaikan misi memegang tangan, dia bisa mengekstrak keahlian baru lainnya dari Su Mucing. Karena tingkat kesulitan misi ini maksimal, Cufan masuk ke internet untuk meminta bantuan warganet. Bagaimana cara memegang tangan cewek yang belum pernah ngobrol denganku sebelumnya? Butuh saran secepatnya. Namun postingannya dengan cepat dihapus oleh admin. Dasar perjaka kecil. Kenapa kamu membawa hayalanmu ke sini? Setiap murid dan guru di SMA Kingshan harus menghadiri belajar mandiri malam. Tetapi Cufan bisa pulang dengan santai di sore hari. Semua itu berkat hak istimewa siswa teladan yang didapat dari status akademisnya. Namun hak istimewa ini juga merupakan kutukan, karena Su Mucing menikmati hak istimewa yang persis sama dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Rencana pegangan tangan Cufan seakan meluap dari otaknya. Dia perlahan membungkuk di depan Su Mucing. Gerakan aneh itu membuat Su Mucing mengira dia akan menyatakan perasaan, dan gadis itu langsung panik. Tidak, dia sama sekali tidak boleh menyatakan perasaannya di sini. Tapi yang mengejutkan, Cufan hanya berjongkok dan diam-diam mengikat tali sepatunya. Suasana langsung sunyi senyap karena hal ini sama sekali tidak cocok dengan isi pikiran yang didengarnya. Di pikirannya, dia jelas tidak berniat mengikat tali sepatunya. Untungnya, bus datang tepat waktu dan memecah kecanggungan yang mencekik ini. Su Mucing cepat-cepat naik dan menempati kursi paling bergengsi di dalam bus. Rencana Cufan resmi dimulai saat dia mengikutinya tepat di belakang. Hal pertama yang dia katakan sungguh konyol. Su Mucing, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Berapa lebar pinggulmu? Su Mucing mematung di tempat. Cufan menjelaskan dengan wajah yang sepenuhnya serius. Kursi bus pada dasarnya adalah persegi dengan panjang sisi sekitar 50 cm. Area pinggul manusia rata-rata kurang lebih bisa dianggap sebagai elips. Singkatnya, selama kamu bergeser sedikit ke dalam, kita bisa berdesakan di satu kursi dan menyelesaikan misi sistem untuk berpegangan tangan dengan mudah. Namun dia lupa mengamati lingkungan sekitarnya, karena seluruh bus penuh dengan kursi kosong. Meski begitu, Cufan dengan cepat menemukan ide baru lainnya. Bus itu akan segera memasuki kerangka acuan non-inersia yang berputar. Dalam bahasa normalnya, bus itu akan segera berbelok. Selama mereka berpegangan tangan erat, mereka bisa mengurangi inersia akibat putaran dan menstabilkan postur tubuh mereka. Sialnya bagi Cufan, semua itu kebetulan adalah keahlian Su Mucing. Dia dengan tenang menjawab, demi keamanan, kita harus menggunakan mode stabilisasi tubuh tunggal. Tentu saja, Cufan menolak untuk menyerah, dan otaknya terus memunculkan ide konyol satu demi satu di sepanjang jalan. Tetapi bahkan ketika bus akhirnya sampai di pemberhentian terakhir, setiap triknya dengan mudah dipatahkan oleh Su Mucing. Itu juga pertama kalinya Su Mucing berbicara dengan seseorang selama itu. Tetapi mengingat kembali betapa anehnya tingkah Cufan sepanjang perjalanan, dia tetap memutuskan untuk menolaknya dengan sopan. Maaf, Cufan. Namun Cufan tiba-tiba memotong ucapannya. Lain kali, aku pasti akan melampauimu. Itu jelas sebuah deklarasi persaingan, bukan pengakuan cinta. Su Mucing benar-benar tercengang. Cowok ini benar-benar orang bodoh yang aneh. Ini juga menjadi momen paling memalukan dalam hidup sang primadona sekolah, Su Mucing. Dia hanya ingin membantu seorang gadis kecil mengambil balon dari atas pohon. Namun dari semua waktu yang ada, Cufan kebetulan melihat momen itu. Dan dari sudut pandang Cufan, kelihatannya Su Mucing telah merebut balon gadis kecil itu. Lalu setelah ketahuan, dia panik dan langsung memanjat pohon itu. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap memanggil polisi. Su Mucing tidak pernah menyangka kecerdasan emosional Cufan akan sebodoh batu. Dia jelas hanya berusaha membantu, tetapi meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, dia tetap tidak bisa menurunkan balon itu. Setelah mendengar penjelasannya, Cufan tiba-tiba mendapat ide baru. Su Mucing, ayo kita jadikan ini kompetisi. Karena tidak satu pun dari mereka bisa memanjat pohon, siapapun yang lebih dulu menemukan cara untuk menurunkan balon itu akan menjadi pemenangnya. Su Mucing langsung bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jika cowok ini menang, apa dia akan meminta sesuatu yang aneh? Dan jika dia kalah, lalu bagaimana? Cufan tampak sama sekali tidak peduli. Kalah ya kalah, memangnya apa lagi yang akan terjadi? Su Mucing diam-diam mendengarkan isi pikiran Cufan. Tidak ada pria yang bisa diam saja dan mengabaikan seorang gadis kecil yang butuh bantuan. Jadi begitulah.
Cowok ini benar-benar punya gengsi yang konyol. Bagaimana cara mengambil sesuatu dari atas pohon dengan tangan kosong pada dasarnya adalah masalah yang telah menyusahkan umat manusia selama ribuan tahun. Namun bagi Chufan yang sekarang, semuanya berbeda karena kini dia berdiri di atas bahu para raksasa fisika. Pertama, hitung jalur gerak menggunakan persamaan parabola, lalu tentukan kecepatan lompat melalui kekuatan kaki, dan terakhir gabungkan prinsip tuas dengan inersia rotasi. Dalam bahasa manusia normal, itu berarti melempar tas punggung ke arahnya. Itu cuma balon. Gampang. Namun satu cabang pohon seketika menghancurkan semua perhitungan Chufan, dan dia akhirnya kehilangan keseimbangan serta jatuh ke belakang. Melihat hal itu, Su Muqing bergegas mendekat untuk menangkapnya, tapi malah ikut terseret jatuh bersamanya. Su Muqing berkata dengan lemah, "Bisakah kamu bangun duluan?" Detik berikutnya, mereka berdua terlonjak menjauh layaknya kesetrum. Namun Chufan segera masuk ke mode evaluasi, yakin bahwa ada bagian dari perhitungannya yang salah. Tetap saja, itu tidak masalah. Dia punya alat. Saat mengatakan hal itu, dia meraih tas punggung yang tergeletak di dekatnya. Su Muqing seketika mendapat firasat buruk. Tunggu, tas punggung itu sepertinya miliknya. Namun sebelum Su Muqing selesai bicara, Chufan sudah lebih dulu melempar tas itu. Menurut perhitungan sempurnanya, tas punggung itu pasti akan mengenai balon. Dan secara teknis, semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan, karena kedua tas punggung mereka sukses bertemu di atas dahan pohon. Gadis kecil di samping mereka benar-benar menangis histeris. Tepat pada saat itu, seorang cowok atletis yang menyaksikan semuanya berjalan menghampiri dan dengan mudah membantu gadis itu mengambil balonnya. Dia bahkan dengan hangat mengundang Chufan untuk bergabung dengan tim basket, mengatakan bahwa bakat lemparannya benar-benar gila. Chufan berpikir dalam-dalam, ronde ini harusnya dianggap seri, kan? Su Muqing menjawab dengan pasrah, "Tentu saja, kamu benar-benar belajar sampai jadi bodoh. Di kertas ujian kita, hambatan udara selalu diabaikan. Bagaimana mungkin kehidupan nyata juga sama? Dan model parabola didasarkan pada bentuk yang sempurna. Tas yang kamu lempar itu berbentuk kotak. Ada tali bahunya juga. Lagi pula, siapa yang bisa mengontrol kekuatan otot mereka dengan sempurna?" Mendengar itu, Chufan malah merasa jauh lebih baik karena gadis itu jelas memberinya jalan agar tidak malu. Dan sepertinya ini pertama kalinya dia melihat Su Muqing tersenyum. Sementara itu, Ibu Wang, direktur kelas tingkat akhir awalnya datang untuk mengecek siswa yang terlambat mengikuti jam belajar mandiri pagi. Ketiga anak berotot di sana hanya terlambat 30 detik, tetapi dia sudah mengomeli mereka selama 5 menit penuh dan menghukum masing-masing dengan menulis refleksi 500 kata. Lalu di sisi lain, seorang siswa dan siswi yang bertingkah terlalu mesra seketika menarik perhatiannya. Ada yang benar-benar berani pacaran tepat di depan hidungnya. Ibu Wang langsung meneriaki mereka. "Apa yang sedang kalian berdua lakukan?" Namun ketika mereka berbalik, mereka ternyata adalah Chufan dan Su Muqing. Ibu Wang tidak pernah menyangka kalau itu adalah mereka berdua, siswa peringkat pertama dan kedua di angkatan, 2 kartu as di tangannya. Dalam sekejap, imajinasinya menjadi liar, membayangkan Chufan berubah menjadi berandalan jalanan yang ugal-ugalan, dan Su Muqing berubah menjadi gadis nakal yang bermasalah. Gelar guru senior dan bonusnya tiba-tiba terlihat seperti akan segera melayang. Demi melindungi masa depannya, dia langsung memanggil Chufan untuk bicara empat mata. Su Muqing yang bisa mendengar isi pikiran Ibu Wang nyaris tidak bisa berkata-kata karena betapa konyol imajinasinya. Untuk menghindari melukai perasaan mereka, Ibu Wang menunjuk dengan lembut ke arah bunga di dekatnya dan berkata, "Beberapa hal hanya akan menghasilkan buah termanis saat musim yang tepat tiba. Kalian berdua masih muda." Namun Chufan benar-benar salah paham, mengira gurunya itu menyuruhnya untuk menyerah pada mata pelajaran yang lemah seperti sastra dan fokus sepenuhnya pada sains. Ibu Wang mengelus kepalanya dan bertanya-tanya apakah dia terlalu berbelit-belit. Jadi dia tidak punya pilihan selain berterus terang. Di usia kalian, wajar jika mulai muncul perasaan samar terhadap lawan jenis. Perasaan asam manis itu rasanya seperti hati kalian sudah terisi penuh. Chufan tiba-tiba menyela ucapannya. "Ibu guru, apa ibu ingin mulai pacaran dengan seseorang?" Satu kalimat itu seketika menghancurkan Ibu Wang di tempat. Su Muqing benar-benar tidak sanggup mendengarkannya lagi. Jika ini memengaruhi beasiswanya, situasinya akan jadi gawat. Jadi dia buru-buru maju dan menjelaskan kalau cuma ada daun di kepala Chufan, dan dia cuma bantu mengambilnya. Nggak ada hal lain yang terjadi, tapi penjelasan itu malah bikin semuanya terdengar makin mencurigakan buat Guru Wang. Pasangan muda itu ditegur sama guru, dan si cewek langsung datang buat ngelindungin dia. Berdasarkan pengalaman mengajarnya selama 12 tahun, ini adalah kelakuan khas pacar yang protektif. Su Muqing merasa benar-benar nggak berdaya. Dia nggak nyangka kalau Guru Wang ternyata juga seorang yang terlalu romantis. Chufan merasa nggak ada lagi yang perlu diurusin, jadi dia balik badan buat kembali ke kelas dan belajar. Tapi Guru Wang malah tenggelam dalam pikirannya. Kapan tepatnya mereka berdua ini mulai jadian? Kemarin, waktu Su Muqing jatuh, kekhawatiran Chufan kelihatan nggak biasa.
Sepulang sekolah, Chufan terus-terusan menebalkan tulisan nama Su Muqing. Dia bahkan membungkuk di atas mejanya dan menghirup aroma yang ditinggalkan cewek itu. Guru Wang yakin dia udah menemukan kebenarannya. Jadi Chufan lagi PDKT sama Su Muqing, dan semua pikiran ini terdengar sangat jelas sama Su Muqing yang berdiri di sebelahnya. Jadi Chufan diam-diam merhatiin dia selama ini. Tapi jujur aja, kelakuannya itu agak nyeremin. Setelah kembali ke kelas, Chufan jadi mikir keras. Dia sama sekali nggak punya alasan yang masuk akal buat salaman sama primadona sekolah. Teman gemuk di sebelahnya sadar kalau sohibnya kelihatan lagi banyak pikiran. Jadi dia langsung mulai berhayal, bilang kalau hidup ini bukan cuma soal belajar. Ada juga mobil mewah dan cewek-cewek cantik. Tapi sebelum dia selesai ngomong, Chufan langsung memotongnya. Sebagai anggota Liga Pemuda, aku menentang keras gaya hidup mewah dan berlebihan. Lagi pula bro, kamu tuh ganggu belajarku aja. Temennya nggak tahan buat nggak ngeluh. Kamu bener-bener belajar sampai jadi bodoh. Pantas saja Su Muqing selalu ngalahin kamu. Begitu Chufan dengar nama Su Muqing, ekspresinya langsung berubah. Kalau dia bisa nempatin seseorang di dekat Su Muqing buat ganggu belajarnya, mungkin dia punya kesempatan buat nyalip dan ambil posisi pertama di angkatan. Tapi sebelum itu, dia harus nyelesain misi sistem dulu. Tepat saat itu, ada notifikasi HP yang membuyarkan pikirannya. Itu dari ibunya yang nyuruh dia ngecek apa pemanas air di tempat penyewa rusak malam ini. Chufan merasa kesal. Kenapa harus ngerepotin dia buat urusan sepele kayak gitu? Dia lebih milih ngabisin waktu itu buat mikirin gimana caranya bisa lebih dekat sama Su Muqing. Dan saat Su Muqing dengar isi pikiran Chufan, pipinya jadi sedikit merona. Cowok itu benar-benar lagi berusaha buat deketin dia. Begitu jam makan siang tiba, semua murid langsung bergegas ke kantin. Chufan juga diseret keluar sama teman gemuknya, tapi matanya tertuju sama Su Muqing yang duduk sendirian di kelas. Padahal udah jam istirahat makan siang, tapi dia masih aja belajar. Nggak heran dia jadi monster belajar yang terus ngalahin Chufan. Tapi Chufan nggak tahu kalau Su Muqing lewatin makan siang bukan karena dia pengen belajar. Dia cuma nggak punya uang buat makan. Dia berasal dari keluarga orang tua tunggal dan udah hidup susah sejak kecil. Ibunya sempat ikut waralaba teh susu bernama Meja Milk Tea, tapi ujung-ujungnya malah terlilit hutang besar. Meskipun Su Muqing adalah murid beasiswa top di SMA Kingshan dan nerima beberapa ratus yuan tiap tahun, dibandingin sama hutang itu, uangnya cuma kayak setetes air di lautan. Meskipun begitu, Su Muqing nggak pernah putus asa. Setiap bulan, dia dengan hati-hati menghitung setiap pengeluaran dan nabung buat nyicil hutang. Tapi beberapa hari yang lalu, kakeknya sakit dan dirawat di rumah sakit, bikin dia hampir kehabisan biaya hidup. Parahnya lagi, semalam pemanas air di rumahnya tiba-tiba mati pas dia lagi mandi, bikin dia hampur masuk angin. Ditambah lagi, dia belum makan apa-apa seharian ini. Bukan karena dia nggak mau makan, tapi karena dia benar-benar nggak punya uang. Sisa uang yang dia punya jumlahnya bahkan nggak sampai 10 yuan. Buat bertahan hidup sampai beasiswa cair minggu depan, dia beli sebungkus mie seharga 50 sen, 4 butir telur seharga 1 yuan, dan beberapa vitamin yang hampir kedaluarsa dari minimarket. Asalkan dia bisa bertahan selama 7 hari ini, semuanya bakal baik-baik aja begitu ibunya pulang. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Tepat, Su Muqing tersentak kaget. Kenapa ada orang di rumahnya? Apa mungkin itu maling? Apa dia nggak tahu kalau keluarganya udah semiskin ini? Demi mencegah rumahnya yang udah susah makin hancur, Su Muqing mengumpulkan keberaniannya, nambil sapu dan berteriak, "Keluar! Aku udah lapor polisi." Chufan yang lagi benerin pemanas air sedikit mengerutkan dahi pas denger itu. Sebenarnya Chufan udah selesai ngebenerin pemanas airnya. Tapi entah kenapa, aroma di kamar mandi ini terasa anehnya familiar. Tepat saat itu, baterai di tangannya nggak sengaja jatuh ke lantai. Dia baru aja jongkok buat ngambil baterai itu, pas Su Muqing menendang pintu dan menerobos masuk, lalu Chufan kebetulan nangkep kakinya, cuma buat nyadar kalau aroma dari sepatunya itu terasa sangat familiar. Setelah mengeceknya lagi, Chufan langsung nyadar siapa pemilik sepatu itu. Su Muqing langsung marah besar. Jadi cowok ini bukan cuma maling, tapi juga benar-benar mesum. Dia mengencangkan pegangannya di sapu dan langsung mengayunkannya ke arah kepala Chufan. Chufan ngaktifin jurus nangkep pisau tangan kosongnya dengan sempurna, dan di saat itu, keduanya akhirnya saling mengenali. Otak Chufan mulai muter dengan kecepatan penuh. Mengingat pesan ibunya pagi ini dan Su Muqing yang tiba-tiba muncul di sini, pasti cuma ada satu kebenaran. Su Muqing, kamu penyewa di tempat keluargaku kan? Su Muqing teringat semua kelakuan aneh Chufan belakangan ini, lalu menatapnya yang lagi berdiri di dalam rumahnya. Dalam sekejap, dia langsung ngecap cowok itu sebagai penguntit yang menakutkan. Yang bikin makin parah, saat ini cuma ada mereka berdua di ruangan itu. Dia merasa kayak target empuk, dan baginya, ini adalah krisis besar. Dia buru-buru mundur, siap-siap buat nelpon polisi. Barulah Chufan akhirnya sadar ada yang gak beres. Emang rasanya dia muncul di rumah orang lain terlalu tiba-tiba, jadi dia buru-buru ngejelasin kalau dia kesini buat ngebenerin pemanas air.
Sebelum datang, dia udah nelpon wanita yang tinggal di sini. Ibu itu bilang putrinya mungkin masih di sekolah dan bahkan ngasih tahu Cufan di mana kunci cadangannya. Su Mucing masih belum sepenuhnya percaya. Jadi dia langsung menelpon ibunya. Setelah tahu kalau semuanya sesuai sama penjelasan Cufan, dia langsung menunduk ke Cufan dan minta maaf. Cufan bilang dia ngerti. Siapapun pasti panik kalau tiba-tiba ada orang asing di rumah. Tapi cara dia menanggapinya itu benar-benar salah. Kalau ada penjahat beneran yang menerobos masuk, dia sama aja nyerahin diri ke kandang singa. Lagi pula, dia udah ngebenerin pemanas airnya. Cufan pernah dengar dari ibunya sebelumnya kalau keluarga penyewa itu lagi susah dan punya hutang yang besar. Cuma ada seorang ibu dan anak perempuan yang saling mengandalkan satu sama lain. Dia cuma nggak nyangka kalau penyewa itu ternyata Su Mucing. Isi pikiran Cufan terdengar oleh Su Mucing dan ekspresinya langsung kaku saat rasa sakit samar muncul di hatinya. Karena dia bisa dengar isi pikiran orang, Su Mucing udah lama ngeliat kebenaran yang tersembunyi di balik tatapan simpatik mereka. Di luar, orang-orang itu mengasihaninya, tapi jauh di dalam hati mereka selalu nunjukin kehati-hatian dan menjaga jarak tanpa disadari. Dia udah bekerja keras selangkah demi selangkah, jadi anak sempurna yang selalu dipuji guru dan orang tua. Tapi apa yang paling sering dia dengar, tetap aja orang-orang yang manggil dia sebagai putri dari penjahat itu. Dia bertanya-tanya, apa Cufan bakal merendahkannya juga, atau dia cuma bakal mengasihaninya. Tapi Cufan nggak pernah menyangka kalau cewek ini bisa sehebat itu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, pelajarannya tidak terpengaruh sama sekali. Dan dia bahkan mendominasi peringkat pertama di angkatannya selama 3 tahun berturut-turut. Dia hidup di lingkungan yang begitu nyaman, tapi dia masih saja kalah darinya. Mendengar isi pikiran Cufan yang kelewat jujur, Su Mucing tidak bisa menahan tawanya. Tapi detik berikutnya, kata-kata serius Cufan mengejutkannya. Su Mucing, apa kamu sedang butuh uang? Sebenarnya, kamu punya sesuatu yang sangat bisa dijual. Pikiran Su Mucing seketika korslet. Dia punya sesuatu yang bisa dijual. Begitu mendengarnya, dia hampir meledak. Dia bukan gadis semacam itu. Kalau kamu memintanya melakukan hal aneh-aneh, dia akan langsung lapor polisi. Cufan langsung memotong imajinasinya yang makin liar. Maksudnya sesuatu yang pantas, legal, dan benar-benar serius. Su Mucing langsung merasa malu dan meminta maaf pelan-pelan. Akhirnya sadar kalau dia salah paham lagi. Tapi Cufan luar biasa bersemangat. Kamu adalah peraih nilai tertinggi seprovinsi di ujian masuk SMA. Kamu sudah mempertahankan peringkat pertama di angkatan selama bertahun-tahun. Mana mungkin itu bukan nilai jual tingkat tinggi? Tapi Su Mucing berkata dengan santai. Terus kenapa kalau aku juara 1 di ujian masuk? Satu kalimat enteng itu menghancurkan Cufan saat itu juga. Di dunia ini, semua orang cuma ingat juara 1. Siapa juga yang bakal ingat kalau dulu dia, Cufan, dengan kokoh berada di peringkat kedua di ujian masuk. Satu kalimat itu benar-benar menghancurkan mentalnya, dan pikirannya bahkan tanpa kendali membayangkan dirinya diinjak-injak oleh Su Mucing dan hancur lebur sampai tak punya harga diri lagi. Cufan buru-buru kembali ke alam sadar. Menjadi juara 1 di ujian masuk adalah iklan berjalan. Orang tua mana yang bisa menolak peraih nilai tertinggi sebagai guru les? Dia bisa membantu mengenalkan Su Mucing pada pekerjaan guru les, tapi selanjutnya dia harus membuat pilihan sulit. Kalau dia pergi mengajar, pelajarannya sendiri pasti akan terganggu. Semuanya tergantung pada apakah dia memilih uang atau pendidikannya. Teringat uangnya yang tersisa kurang dari 10 yuan, Su Mucing memilih menjadi guru les tanpa ragu. Cufan diam-diam kegirangan. Selama ada yang mengalihkan perhatian Su Mucing dan menghambatnya, kesempatannya untuk merebut kembali peringkat pertama di angkatan akhirnya akan tiba. Tapi Su Mucing tiba-tiba angkat bicara dan memberitahunya sebuah rahasia. Aku punya satu keistimewaan. Apapun yang aku pelajari, aku tidak pernah lupa. Ingatan fotografis yang luar biasa itu kembali menghancurkan Cufan, tapi dia segera tertawa dingin. Su Mucing masih belum tahu monster macam apa yang akan diajar olehnya. Orang itu adalah sepupunya. Kalau bukan karena wajib belajar, dia mungkin bahkan tidak akan bisa masuk SMP. Ilmu apapun yang berada dalam radius 5 meter darinya akan lenyap layaknya vampir yang terkena sinar matahari. Dia ingin melihat adegan legendaris apa yang akan terjadi saat murid peringkat pertama bertemu dengan murid peringkat paling bawah. Sementara itu, di dapur, Su Mucing sudah mulai menyesal mengajak Cufan makan. Mie diskon dengan telur yang hampir kedaluarsa rasanya terlalu memalukan untuk dihidangkan. Tapi tiba-tiba saja, Cufan muncul di belakangnya. Jadi ini yang biasanya kamu makan, Su Mucing? Su Mucing saking malunya, rasanya ingin ditelan bumi dan cuma bisa menjelaskan pelan-pelan kalau mie campur minyak babi sebenarnya lumayan enak. Tapi di dalam pikiran Cufan, dia sudah menyebutnya jenius. Minyak babi, mie, sayuran, dan telur punya rasio gizi yang sangat cocok untuk fungsi otak. Bukan cuma cepat dimasak, makannya juga cepat.
Waktu yang hemat itu cukup untuk menyelesaikan beberapa soal matematika tambahan, dan uang yang tersisa bahkan bisa dipakai untuk membeli kertas latihan di tempat fotokopi. Su Muqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mencelanya di dalam hati. Apa cowok ini benar-benar manusia? Chu Fan menggigitnya dan terkejut saat mendapati rasanya sungguh luar biasa. Sepertinya dia sudah meremehkan murid terbaik ini. Bukan hanya nilainya yang sempurna, masakannya pun tanpa celah. Dia menghabiskan semangkuk penuh mie tanpa menyisakan setetes pun kuah. Terima kasih makanannya, Su Muqing. Su Muqing masih merasa sedikit malu. Nanti kalau aku sudah dibayar dari les, aku akan mentraktirmu yang lebih enak. Sambil berkata begitu, dia berinisiatif menggenggam tangan Chu Fan. Nadanya sangat tulus. Berhasil atau tidaknya nanti, terima kasih sudah membantuku. Lain kali kamu kesini, aku pasti akan mentraktirmu makan besar. Sentuhan tiba-tiba itu membuat Chu Fan membeku. Detik berikutnya, notifikasi penyelesaian misi dari sistem berbunyi di dalam pikirannya. Sepulangnya dari rumah Su Muqing, Chu Fan memberitahu ibunya soal guru les untuk sepupunya, dan ibunya berencana membeli beberapa hadiah sebelum berkunjung. Chu Fan benar-benar bingung. Di rumah jelas-jelas masih ada daging beku dari era Perang Dunia Kedua, beserta minuman hadiah lungsuran dari kerabat saat Tahun Baru. Kenapa buang-buang uang untuk belanja? Ibunya langsung menggeplaknya. Mana ada orang waras yang bawa barang-barang itu sebagai hadiah? Tapi samar-samar Chu Fan merasa ada yang tidak beres. Sejak melangkah ke pasar, dia merasakan kekuatan yang menggelegat. Seolah-olah hanya disinilah dia bisa benar-benar merasakan arti hidup. Ekspresi anehnya membuat ibunya ketakutan sampai berkeringat dingin, tapi dia segera menenangkan diri dan memulai pertarungannya dengan para pedagang. Bos, sayuran ini kelihatannya segar, tapi beberapa daunnya sudah kuning. Bagaimana kalau harganya dibulatkan saja ke bawah? Daun bawang ini kelihatan bagus, kasih beberapa sebagai bonus, nanti aku mampir lagi deh. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan tangan penuh membawa setumpuk sayuran segar dan murah. Ibunya baru saja akan pergi dengan puas saat suara ejekan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bukankah itu Kak Li? Apa pemuda ini anakmu? Dia bahkan ikut ibunya belanja ke pasar, anak yang berbakti. Ekspresi ibunya sedikit berubah karena wanita ini adalah satu-satunya saingan sejatinya di seluruh pasar itu. Keduanya langsung mulai tawar-menawar. Berapa harga sayuran ini sekilonya? 5 yuan. Apa? Memangnya sayuran ini terbuat dari emas? 2 yuan lebih sedikit, dan kasih aku bonusan beberapa. Keduanya terus berdebat, menemui jalan buntu selama hampir 10 menit. Melihat dirinya tidak bisa di atas angin, ibunya mengeluarkan jurus pamungkasnya, mundur untuk maju. Lupakan saja, kita ini kenalan lama, tapi kamu masih saja pelit begini. Aku mau lihat-lihat lapak lain saja. Tapi 5 menit berlalu, dan pedagang itu sama sekali tidak punya niat memanggilnya kembali. Ibunya langsung terbakar amarah. Kenapa dia masih belum memanggilnya kembali? Chu Fan, yang berdiri di sampingnya, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ibu, serahkan saja padaku. Bos, bisakah aku mengambil semua ini dengan harga 4 yuan? Nak, apa belajar membuat otakmu gosong? Chu Fan segera mengaktifkan pengetahuan di benaknya dan mulai menganalisis. Ajuma, ujung sayuran ini sudah menguning. Semuanya jelas sudah dipetik lebih dari 72 jam yang lalu, dan sumbu tengah telur-telur ini tidak stabil, yang berarti ayam betina yang bertelur kurang gizi. Penjual sayur itu segera merasakan bahaya. Gelombang pengetahuan yang sangat besar menyerang otaknya. Setelah pertarungan selama 2,5 menit, Chu Fan berhasil menghemat 1 yuan 50 sen. Aksi penghematan uang yang ekstrim ini membuat ibunya semakin merasa ada yang tidak beres. Apa kau benar-benar putraku? Apa ada sesuatu yang merasukimu? Saat itulah Chu Fan tiba-tiba mengingat semuanya. Setelah berpegangan tangan dengan Su Muqing tadi malam dan menyelesaikan misi sistem menghadiahi dirinya dengan sifat ahli menghemat uang. Begitu digunakan, sifat itu akan otomatis menghitung rencana yang paling hemat biaya. Pada saat yang sama, sistem juga mengeluarkan misi baru, menautkan jari dengan Su Muqing selama 1 menit penuh. Chu Fan hampir pingsan. Dia telah berjuang selama 7 hari hanya untuk mendapatkan kemampuan yang tidak berguna seperti ini. Namun, saat memikirkan senyuman Su Muqing pada saat itu, dia menghela napas dengan lembut. Mungkin pada akhirnya, semua itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setelah itu, dia mengikuti ibunya pergi mengunjungi kerabat mereka. Mendengar bahwa dia akan bertemu dengan gadis itu, Chu Fan telah meminta ibunya untuk menyiapkan pakaian hazmat terlebih dahulu. Sarangnya dipenuhi dengan virus kegagalan akademik tingkat dewa jahat. Jika sedikit saja virus itu menyentuhnya, IQ-nya akan langsung terputus seketika. Dari nilai sempurna 700, mendapatkan 70 saja sudah dianggap sebagai keajaiban baginya. Chu Fan tiba-tiba mendorong pintunya hingga terbuka. Apa kau sudah menyelesaikan permu? Pakaian anehnya seketika membuat takut kedua teman Culan. Culan menggaruk kepalanya. Sepertinya ini adalah sepupunya.
Saat pintu terbuka, ketiga orang di dalam dikejutkan oleh pakaian Cufan itu. Setelah 2,5 menit memastikan, Culan akhirnya yakin bahwa ini memang sepupunya, siswa teladan legendaris yang mencintai belajar seperti pria lain mencintai gadis cantik. Di bawah tekanan membara dari aura siswa teladannya, dua teman perempuan Culan tiba-tiba teringat bahwa mereka masih memiliki PR yang harus diselesaikan di rumah. Cufan tampak kebingungan. Apa dia benar-benar semenakutkan itu? Sepupu perempuannya yang berada di sampingnya, bagaimanapun juga, tampak benar-benar tidak bisa berkata-kata. Opa, kenapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Bagaimana jika aku sedang ganti baju? Dan sungguh, berpakaian seperti itu membuatmu terlihat seperti orang aneh. Kau tidak akan pernah menemukan istri kalau begini terus. Cufan menatap sifat yang melayang di atas sepupunya, si otok besar ekstrakurikuler. Selama dia menyerah pada pelajaran, dia bisa melakukan hal lain dengan sangat cepat. Sepertinya aku harus memberitahu Ahjuma tentang situasi belajarmu akhir-akhir ini. Lagi pula, kau baru saja bermain game di rumah, kan? Culan langsung memeluk kakinya dan meratap. Ibuku baru saja mengancamku dengan pisau kemarin dan menyuruhku belajar dengan giat. Jika kau berani mengadu, apa kau mencoba membuat adik sepupumu yang menggemaskan ini mati di usia muda 14 tahun? Cufan tampak benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sepupuku ini sebenarnya tidak bodoh. Apa kalian baru saja bermain jelangkung pena? Culan buru-buru menjelaskan. Dua sahabatku memaksaku untuk bermain. Opa, apa kau mau mencobanya juga? Sebagai calon anggota partai, Cufan menolak aktivitas tahayul ini tanpa ragu, dan dia segera menganalisis prinsip di balik permainan jelangkung pena ini. Namun, yang benar-benar dia pedulikan adalah adegan ketiga gadis itu saling menautkan jari mereka saat bermain. Karena misi peningkatan sifatnya yang berikutnya kebetulan mengharuskan untuk saling menautkan jari. Momong-momong, kudengar kau sangat tidak senang dengan tutor yang kutemukan untukmu. Culan berkata dia tidak bermaksud menyinggung siapapun secara khusus. Dia hanya membenci semua tutor sama rata. Lagi pula, dia adalah siswa atlet dengan jalur rekomendasi. Kenapa dia harus meningkatkan nilai mata pelajaran akademiknya? Namun sejauh yang Cufan tahu, siswa atlet tetap membutuhkan nilai akademik untuk pendaftaran sekolah. Ambil SMA Qingshan sebagai contoh, kau membutuhkan sertifikat atlet kelas 1 atau harus memenangkan penghargaan dalam kompetisi nasional. Adik sepupu, kau atlet tingkat apa? Tingkat distrik. Tingkat distrik? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Apa itu setingkat dengan kompleks apartemen kita? Cufan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kau tidak bisa mendapat rekomendasi, maka dengan nilaimu saat ini, kau bahkan tidak bisa masuk ke SMA biasa. Mendapat nilai 67 dari 650 juga merupakan sebuah bakat. Di bawah tekanan tanpa henti dari Cufan, Culan benar-benar hancur dan menangis. Aku memang sangat bodoh, oke? Tidak peduli sekeras apa aku belajar, aku tidak bisa memahami apapun. Bukankah kita sudah pernah menyewa tutor sebelumnya? Kau, siswa peringkat kedua di kota ini, pernah secara pribadi mengajariku. Dulu saat kelas 8, aku masih bisa mencetak nilai lebih dari 100. Sekarang nilaiku turun ke angka 60-an. Jika kau saja tidak bisa mengajariku, apa gunanya menyewa tutor lain? Cufan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, kali ini berbeda. Tutor yang kutemukan untukmu adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk tahun ini, Su Muqing. Culan seketika menjadi tertarik. Bukankah kau selalu mengatakan dia adalah musuh bebuyutanmu? Bagaimana bisa hubungan kalian tiba-tiba menjadi begitu baik? Pipi Cufan sedikit merona. Kami hanya berteman. Apa yang anak kecil sepertimu tahu? Apa kau setuju atau tidak? Tentu saja aku akan membantumu, Opa. Apa yang perlu aku lakukan? Sudut bibir Cufan melengkung membentuk senyuman. Yang perlu kau lakukan hanyalah tetap menjadi dirimu sendiri dan gunakan virus kebodohanmu yang luar biasa itu untuk mengganggu saraf Su Muqing secara brutal. Memikirkan rencananya yang brilian, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Culan yang berdiri di sampingnya samar-samar menebak kebenarannya. Apa kakaknya mencoba mengejar Su Muqing dan menggunakan adik sepupunya yang menggemaskan ini sebagai jembatan untuk lebih dekat dengan primadona sekolah itu? Di luar ruangan, paman keduanya juga sangat tahu bahwa putrinya memang tidak dilahirkan untuk belajar. Guru senior terakhir yang mereka pekerjakan sangat dibuat marah olehnya, hingga dia berganti karir dan mulai menanam sayuran organik. Keluarga Chu sama sekali tidak memiliki gen akademis. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Cufan adalah satu-satunya pengecualian. Namun ketika semua orang mendengar bahwa guru les kali ini adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk tahun ini, dan juga teman sekelas Cufan, Su Muqing, mereka langsung mengerti segalanya. Semua kerabat menunjukkan senyum penuh arti dan menyetujui rencana Cufan. Siang itu, Cufan baru saja menyelesaikan kelas paginya. Mengingat situasi keluarga Su Muqing yang miskin, dia berencana menggunakan waktu istirahat makan siang untuk membawakannya kotak bekal yang disiapkan ibunya.
Namun tepat saat ia hendak pergi, teman gempalnya tiba-tiba muncul. Dengan tatapan misterius, dia berkata, "Bro, aku menemukan sesuatu yang besar. Ini berkaitan dengan kebahagiaan seumur hidupku." Setelah pengamatan saksama, aku baru sadar kalau primadona sekolah kita, Su Muqing, sepertinya menyukaiku. Semakin banyak dia bicara, semakin antusias dia jadinya. Sejak pagi ini, dia terus melirikku, entah sengaja atau tidak. Dia bahkan terus menoleh ke belakang untuk menatapku saat kelas berlangsung. Kalau itu bukan cinta, lalu apa dong? Cufan merasa kiamat lebih bisa dipercaya daripada omong kosong ini. Teman gempalnya masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Minggu lalu, aku baru saja memberi kode pada Zhang dari kelas kita kalau aku menyukainya. Sekarang si primadona sekolah juga menyukaiku. Sekarang, kalau mereka berdua menerimaku, aku harus pilih siapa. Kenapa komedi romantis masa mudaku selalu penuh dengan begitu banyak masalah? Cufan mati-matian memikirkan semua hal menyedihkan yang dia bisa. Nyaris tak mampu menahan tawanya. Aku bisa menyerang balik. Dia menyukaiku. Dan pertandingan ini pasti ku menangkan. Itu dikenal sebagai 3 ilusi terbesar masa pubertas. Delusi teman gempalnya jelas semakin parah. Aku punya satu jurus pamungkas, ucap Cufan perlahan. Buka saja riwayat pencarian browsermu untuk umum, dan kujamin semua orang normal akan menjauhimu. Jurus itu terlalu kejam, dan teman gempalnya langsung mematung di tempat. Aku menanggapmu sebagai saudara, tapi jangankan memercayaiku. Kamu malah mengejekku. Cufan sama sekali tidak percaya omong kosongnya. Bocah ini minggu lalu mengklaim kalau figurin gadis animenya bisa bicara. Yah, sudahlah, berhenti membuang waktu. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Sementara itu, di tangga, Su Muqing sedang melamun. Dia teringat melihat Cufan tarik-menarik dengan seorang gadis pagi tadi. Apa gadis itu benar-benar pacarnya? Apa tidak terlalu canggung kalau bertanya langsung? Tapi itu kan urusan pribadinya. Apa dia terlalu lancang jika peduli sejauh ini? Tepat saat ia sedang berpikir, Cufan mendadak muncul di hadapannya. Su Muqing tersentak kaget dan kotak bekal di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berisik. Mie telur itu tumpah berserakan di lantai. Saat itu juga, ia merasa seolah langit telah runtuh. Bagi gadis miskin dan kelaparan sepertinya, semangkuk mie itu adalah satu-satunya sumber makanannya untuk sepanjang hari. Rasa lapar membuatnya tak lagi peduli apakah mie itu masih bersih atau tidak. Tepat saat ia menunduk untuk memungutnya, Cufan menghentikannya. Ini tidak separah itu. Ini terjadi gara-gara aku. Jadi aku akan menggantinya dengan makanan lain. Nutrisinya jauh lebih baik daripada ini. Su Muqing secara naluriah cemas. Lalu apa yang akan kamu makan? Aku bawa 2 porsi. Kemarin Cufan mendengar bahwa Su Muqing hanya punya beberapa yuan untuk biaya hidup sehari-hari. Setelah menghitung ongkos bus dan tahu bahwa makanan kantin paling murah pun seharga 10 yuan, ia menebak kalau Su Muqing nyaris tak mampu beli makan siang. Su Muqing merasa panik dan sekaligus malu. Bukankah dia sudah punya pacar? Kenapa dia sampai repot-repot membawakan makanan untuknya? Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku tebak saja, ucap Cufan sambil tersenyum. Waktu kita bersih-bersih dulu, aku perhatikan kamu selalu diam di sini. Pipi Su Muqing terasa panas, jadi dia selama ini juga diam-diam memperhatikannya. Tapi begitu teringat cowok itu punya pacar, ia perlahan mundur ke sudut, mencoba menjaga jarak. Namun, Cufan langsung mengikutinya. Kenapa kamu terus mundur ke sudut? Apa makanannya tidak sesuai seleramu, atau tanganmu sedang sakit? Apa perlu aku suapi? Mendengar itu, wajah Su Muqing langsung memerah padam. Melihat hal ini, Cufan malah kebingungan. Sebenarnya ada apa dengan Su Muqing hari ini? Namun pikiran Su Muqing sudah melayang kemana-mana. Apa dia tahu kalau dirinya diam-diam memperhatikannya pagi tadi? Jadi cowok itu salah paham, mengira kalau dirinya menyukainya, dan langsung mengaktifkan mode buaya darat. Skenario familiar ini langsung mengingatkannya pada drama CEO arogan. Gadis-gadis di kelas rutin menonton acara seperti itu setiap hari. Dan dengan mendengarkan isi pikiran mereka, dia jadi hafal lumayan banyak alur ceritanya. Cufan sudah jelas adalah tipikal tuan muda kaya dari drama-drama itu. Dan gadis yang menemuinya pagi tadi adalah calon istri yang dijodohkan keluarganya. Sekarang dia tiba-tiba bersikap baik padanya, sudah jelas dia ingin memanfaatkan dirinya, si primadona sekolah yang miskin ini, sebagai tameng. Lalu, ia pasti akan terseret ke dalam pertikaian dramatis dengan gadis yang dijodohkan dengannya itu. Bukankah ini kiasan klasik kekasih pengganti? Lalu Su Muqing memikirkannya lagi, dan sadar bahwa entah bagaimana, dirinya seperti telah menjadi pahlawan wanita di kisah ini. Saat imajinasinya semakin liar, Cufan langsung memecah fantasinya. Waktu itu kamu pingsan gara-gara gula darah rendah, iya kan? Sepertinya uang jajanmu tidak banyak, jadi aku minta keluargaku membuatkan bekal tambahan dan membawakannya untukmu.
Su Mucing langsung merasa sedikit malu. Diam-diam menggerutu dalam hati bahwa cowok itu tak perlu mengatakannya seterus terang itu. Mungkin kalau Su Mucing sakit, Chu Fan akhirnya bisa menyingkirkan julukan mengerikan sebagai juara 2 abadi. Tapi dengan hati setenang air dan pikiran sebening cermin, apa mungkin dia mengharapkan Su Mucing sakit parah sampai tak bisa ikut ujian? Tentang membuat permohonan ulang tahun agar gadis itu menjadi bodoh, dia, Chu si lurus hati, benar-benar tak pernah melakukannya. Su Mucing baru saja mulai berpikir kalau Chu Fan tampak sedikit keren, tapi setelah mendengar isi pikirannya, ilusi itu langsung hancur berantakan. Tetap saja, kenyataan bahwa dia menjuluki dirinya Chu si lurus hati entah bagaimana terdengar sedikit imut. Karena kamu bilang begitu, Chu Fan, aku akan pastikan untuk menjaga diriku baik-baik dan mempertahankan peringkat pertama, lalu kuharap kau panjang umur. Terima kasih atas doanya, Chu Fan. Begitu mengatakan itu, Su Mucing menggigit paha ayam di tangannya. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba terbelalak. Bagaimana paha ayam ini bisa terasa seenak ini? Dia belum makan daging yang layak selama berminggu-minggu. Bahkan Chu Fan mematung saat melihat reaksi makannya yang berlebihan. Setelah Su Mucing selesai makan, dia mengeluarkan dokumen dan menjelaskan bahwa target les kali ini adalah sepupunya, Chu Lan. Chu Lan baru saja masuk kelas 9. Dia adalah seorang siswa atlet, tapi di semua mata pelajaran akademis, total nilainya hanya 67, sementara nilai sempurnanya adalah 700. Su Mucing tampak terguncang. Dia benar-benar sepupumu? Chu Fan sangat tidak ingin mengakuinya, tapi di seluruh keluarga Chu, dia benar-benar satu-satunya yang menonjol secara akademis. Ngomong-ngomong, bisakah kamu mencoba memberinya satu pelajaran bimbingan malam ini? Su Mucing langsung setuju, tapi diam-diam merasa kesulitan. Materi SMP mungkin masih sulit untuk diajarkan kepadanya. Mungkin dia harus mulai dari buku pelajaran SD. Melihat dia menundukkan kepala sambil berpikir, Chu Fan diam-diam panik. Apa dia sadar target bimbingannya sangat bodoh dan sekarang ingin kabur? Takut ditolak, dia langsung berdiri untuk pergi duluan. Takut ditolak, dia langsung berdiri untuk pergi duluan. Tapi tepat pada saat itu, sebuah jari tiba-tiba menekan bibirnya. Chu Fan seketika membeku. Su Mucing, ada apa? Su Mucing buru-buru memberi isyarat dengan matanya agar dia tidak berbicara. Guru Wang di bawah akan segera naik. Chu Fan benar-benar bingung. Terus kenapa kalau gurunya datang? Su Mucing hanya bisa menjelaskan dengan suara pelan bahwa jika Guru Wang melihat mereka di sini, dia pasti akan salah paham dan mengira mereka pacaran. Melihat Guru Wang akan naik, tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi dia langsung menarik Chu Fan dan bersembunyi dengan cepat di ruang arsip sekolah, tempat yang jarang dikunjungi orang. Mereka pikir mereka hanya perlu bersembunyi sebentar sampai Wang pergi. Tapi sialnya, tujuan Wang kebetulan adalah ruang arsip. Su Mucing merasa seolah-olah langit telah runtuh. Jika mereka ketahuan, bukan hanya orang tua mereka akan dipanggil dan mereka akan menghadapi hukuman sekolah, tapi beasiswanya mungkin juga akan hancur dan Chu Fan akan ikut terseret. Melihat betapa tegangnya dia, sedikit gemetar di sekujur tubuh, Chu Fan bilang dia tahu tempat rahasia di mana mereka bisa bersembunyi. Di luar pintu, Guru Wang berjalan ke lorong dan merasa bahkan udara di lantai ini membawa aroma romantis yang samar. Dengan 10 tahun pengalaman membaca novel, dia sangat tahu bahwa atap dan ruang arsip selalu menjadi tempat kencan rahasia yang populer bagi pasangan siswa. Dia mendorong pintu dan langsung masuk ke ruang arsip. Siswa di dalam, ibu sudah melihat kalian. Ibu hitung sampai 3. Kalau kalian masih belum keluar sendiri, begitu ibu tarik keluar, urusannya akan sangat berbeda. Pada saat itu, Su Mucing dipenuhi rasa panik, sangat ketakutan kalau Guru Wang akan memergokinya berduaan di sini bersama Chu Fan. Jika mereka ketahuan, mereka pasti akan dikira pacaran diam-diam. Di luar pintu, Guru Wang sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia bisa mencium bau asam manis cinta monyet yang samar. Kalau ibu hitung sampai 3 dan kalian tidak keluar, akibatnya tidak akan bagus. Su Mucing memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menoleh ke arah Chu Fan di sebelahnya, hanya untuk menyadari bahwa dia akan kehilangan kendali dan bersin. Su Mucing tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung mengulurkan tangan untuk menutup mulut Chu Fan. Saat mata mereka bertemu, wajah Su Mucing langsung memerah. Telapak tangannya bisa merasakan napas hangat Chu Fan. Sensasi geli yang samar diam-diam menyebar di kulitnya. Dan pada saat itu, Guru Wang hanya terpisahkan oleh satu pintu dari mereka. Mengandalkan 10 tahun pengalaman membaca novelnya, Guru Wang menilai bahwa seharusnya sudah tidak ada orang di dalam. Saat itu, Chu Fan mengulurkan tangannya yang lain dan menusuk pelan Su Mucing. Dia memberi isyarat bahwa gadis itu hampir membuatnya mati lemas. Lagi pula, tingkat kebisingan di sekitarnya hanya sekitar 60 desibel, tapi detak jantungnya sudah melampaui angka 100. Itu baru suara yang benar-benar berbahaya. Su Mucing tidak pernah menyangka bahwa bahkan di saat yang begitu menegangkan, Chu Fan masih bisa setenang ini dan bahkan sempat-sempatnya menguap.
Chu Fan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke teman gemuknya. Bro, ini saat yang genting. Saatnya kamu membantu. Tepat setelah itu, Guru Wang menerima telepon dari seorang siswa di kelas yang mengatakan teman gemuknya tiba-tiba jadi gila. Dia berteriak bahwa dia akan pergi ke dunia lain untuk mencari istri. Guru Wang menyuruh murid-murid untuk menahannya dulu dan dia akan segera ke sana. Chu-Fan diam-diam kagum. Sahabatnya benar-benar bisa diandalkan. Lalu dia bertanya dengan bingung, ngomong-ngomong, kenapa kita dari awal bersembunyi dari guru? Su Muqing dengan cepat menjelaskan sambil merasa sangat canggung di dalam hatinya. Tentu saja, itu karena aku takut gurunya salah paham. Kalau anak laki-laki dan perempuan berduaan di atap, Guru Wang pasti akan mengira kita pacaran diam-diam. Setelah mengatakan itu, wajah Su Muqing menjadi semakin merah. Dia buru-buru menambahkan, tidak ada apa-apa antara aku dan kamu, Chu-Fan. Lagi pula, aku juga sudah makan kotak bekal yang kamu bawakan. Chu-Fan masih terlihat bingung. Aku cuma membantu teman sekelas yang sedang kesulitan. Tidak ada alasan untuk sembunyi-sembunyi. Tidak ada gunanya bicara dengan Chu-Fan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencelanya di dalam hati. Kecerdasan emosional Chu-Fan pada dasarnya sama dengan anjing liar di jalan. Chu-Fan masih merasa bahwa mereka bisa menjelaskan semuanya langsung ke guru. Dan lagi pula, saat dia naik ke atas tadi, Guru Wang sepertinya sudah melihatnya sekilas. Su Muqing yang baru saja sedikit rileks merasa hatinya kembali hancur setelah mendengar itu. Apa guru sudah tahu mereka berdua bersembunyi di sini? Sepanjang sore, Su Muqing tidak bisa duduk diam. Chu-Fan di sisi lain terlihat sangat tenang. Dia bahkan berjalan ke podium dan mempelajari soal matematika terakhir dari kertas ujian Jungsu bersama guru matematika. Matanya dipenuhi dengan fokus murni. Su Muqing merasa Chu-Fan terlalu licik membuang semua stres kepadanya sendirian. Dia tidak bisa berhenti berpikir berlebihan dan membayangkan berbagai kemungkinan yang menakutkan. Wali kelas tiba-tiba memanggilnya ke lorong, memarahinya habis-habisan dan salah paham kalau dia dan Chu-Fan pacaran. Lalu orang tuanya akan dipanggil dan beasiswanya mungkin saja dibatalkan. Baru membayangkan akibat-akibat itu saja sudah membuat Su Muqing panik. Saat dia masih merasa gelisah, Guru Wang dan direktur tingkat tiba-tiba muncul di pintu kelas. Su Muqing, keluar sebentar. Setelah dipanggil namanya, Su Muqing mengikuti mereka ke kantor. Wajahnya sudah pucat. Dia benar-benar bingung. Dia dan Chu-Fan sudah jelas-jelas bersembunyi dengan sangat hati-hati tadi. Jadi bagaimana mereka masih bisa ketahuan? Tapi sama sekali tidak ada kemarahan di wajah Guru Wang. Su Muqing, apa ada sesuatu yang belum kamu beritahu ke kami para guru? Jantung Su Muqing seketika naik ke tenggorokannya. Dia memutuskan untuk tidak menyeret Chu-Fan ke dalam masalah ini dan bersiap memikul kesalahpahaman itu sendirian. Tapi tepat saat dia gemetar karena cemas, dia melihat Guru Wang menyerahkan sebuah kartu makan dan dia membeku di tempat. Ternyata direktur tingkat 3 telah memperhatikan bahwa Su Muqing hanya makan sekali sehari dan yang dia makan hanyalah mie tawar yang hampir tidak ada nutrisinya. Jadi dia dan Guru Wang menyelidiki latar belakang keluarga Su Muqing. Sebagai guru, ini adalah kegagalan kami kalau kami bahkan tidak bisa membuat seorang murid makan dengan benar tanpa rasa khawatir. 500 yuan di kartu makan ini dan mulai sekarang akan diisi ulang tepat waktu setiap bulan. Kalau kamu menghadapi kesulitan dalam hidup, temui ibu atau direktur tingkat kapan saja. Su Muqing sangat tersentuh. Jadi, Bu Wang sebenarnya adalah guru yang sangat lembut dan bertanggung jawab. Tapi detik berikutnya, Bu Wang tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Sekarang katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu dan Chu-Fan lakukan di atap siang tadi? Su Muqing langsung menjadi sangat gugup sampai dia hampir tidak bisa bicara dengan benar. Dia tiba-tiba teringat kejadian saat dia berpapasan dengan Chu-Fan di dalam bus. Jadi, dia berbohong dan mengatakan bahwa Chu-Fan yang menantangnya lebih dulu. Dia bahkan menyatakan bahwa lain kali, dia pasti akan melampauinya. Setelah mendengar itu, Bu Wang langsung mengerti, karena itu benar-benar terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh Chu-Fan. Baiklah, kembalilah ke kelas dulu dan ingatlah untuk makan dengan benar mulai sekarang. Setelah Su Muqing pergi, kepala tingkat tidak bisa tidak mengingatkan Bu Wang, ini sudah siswa ke-20 yang Anda bantu. Jujur saja, bukankah Anda khawatir mereka berdua mungkin berpacaran? Bu Wang tersenyum tenang. Kalau itu orang lain, mungkin aku akan khawatir. Tapi Chu-Fan, tidak. Menjelang malam, para siswa dari kelas unggulan meninggalkan sekolah satu demi satu. Saat Su Muqing mengemasi tas sekolahnya, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, Chu-Fan, kamu benar. Bu Wang benar-benar guru yang sangat baik. Chu-Fan menatapnya kebingungan. Dia memang pernah mengatakan itu sebelumnya, tapi kenapa dia tiba-tiba mengungkitnya tanpa alasan? Su Muqing menatap sosok Chu-Fan dan diam-diam membuat suatu keputusan di dalam hatinya. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, maaf, aku harus keluar sebentar. Chu-Fan segera berusaha menghentikannya. Tunggu, masih ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Sementara itu, Bu Wang sedang berdiri di balkon gedung sekolah.
Dari posisi tinggi itu, dia bisa dengan mudah mengawasi pasangan yang menyelinap dan berpacaran. Su Muqing berjalan menghampirinya dan diam-diam mengembalikan kartu makannya, tapi Bu Wong tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kalau kamu merasa canggung, buatkan saja aku surat utang. Kamu bisa membayarnya kembali saat kamu sudah mampu nanti. Su Muqing menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bukan itu alasannya. Jauh sebelum ini, seseorang telah membantunya, dan sekarang dia punya kemampuan untuk menyelesaikan kesulitannya sendiri. Kecuali jika benar-benar tidak ada pilihan lain, dia tidak bisa sembarangan merepotkan orang lain. Itulah yang selalu diajarkan ibunya kepadanya. Bu Wang menatap kartu makan di tangannya. Ibu mengerti perasaanmu, tapi orang yang membantumu, apakah dia bisa dipercaya? Su Muqing tanpa sadar langsung menjawab, seseorang yang bisa diandalkan seperti ibu. Setelah mendengar itu, Bu Wang tidak berkata apa-apa lagi, tapi senyuman penuh arti muncul di bibirnya. Setelah itu, Su Muqing awalnya berencana untuk langsung pulang dari sekolah, tapi di lantai bawah, dia melihat Chu Fan berdiri di sana seperti penjaga yang sedang bertugas. Dia berjalan mendekat dan bertanya, Chu Fan, kenapa kamu belum pulang? Chu Fan meliriknya, aku sedang menunggu seseorang. Seseorang yang punya hal penting untuk dibicarakan, tapi tiba-tiba berlari keluar kelas sendirian. Su Muqing terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa Chu Fan membicarakannya, lalu buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan meminta maaf dengan tulus. Chu Fan berpura-pura bermurah hati. Tidak apa-apa. Aku hanya membuang-buang waktu belajarku selama 24 menit dengan sia-sia. Aku tidak keberatan. Su Muqing bisa tahu sekilas bahwa dia sebenarnya sangat keberatan. Dalam hal tertentu, tanpa disangka, Chu Fan bersikap kekanakan. Tapi Chu Fan balik bertanya, bagaimana bisa kamu begitu percaya diri setelah mempermainkan perasaanku dan mencampakkanku? Su Muqing langsung tersipu malu. Pantas saja nilai sastramu hanya pas-pasan. Ungkapan itu sama sekali tidak digunakan seperti itu. Begitu dia mengatakan itu, tak terhitung kemungkinan balasan yang terlintas di benak Chu Fan. Langit berangsur-angsur menggelap. Su Muqing yang mendapat nilai 145 dalam sastra dengan tegas menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Chu Fan yang hanya mendapat nilai 120 mengambil kesempatan untuk berpura-pura murah hati dan memaafkannya. Kemudian Chu Fan mengeluarkan ponselnya. Dia belum pernah memiliki informasi kontak Su Muqing. Walaupun dia ada di grup obrolan kelas, dia tidak pernah membalas pesan. Su Muqing menjelaskan dengan sedikit canggung bahwa dia hanya punya paket data termurah, jadi dia pada dasarnya tidak pernah daring. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponsel lipat tua dan bertukar nomor telepon dengan Chu Fan. Chu Fan diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Sekarang sudah tahun 2025 dan ponsel pintar sudah lama menjadi hal biasa, namun masih ada yang menggunakan barang antik seperti ponsel lipat. Ngomong-ngomong, ibuku menyuruhku untuk bertanya makanan apa yang biasanya kamu suka. Su Muqing seketika mematung. Pergi ke rumahnya untuk makan malam? Bukankah ini terlalu cepat? Chu Fan dengan cepat meyakinkannya. Lebih tepatnya, kita akan pergi ke rumah target lesmu, Chulan. Rumah kami hanya terpaut satu lantai. Selain orang tuaku, keluarga pamanku juga akan datang untuk makan malam. Su Muqing merasa seolah-olah langit runtuh. Dia sama sekali tidak siap untuk bertemu dengan seluruh keluarga Chu Fan. Dihadapkan dengan undangan Chu Fan yang tiba-tiba, Su Muqing tidak bisa tidak ingin mundur. Dia berkata dengan malu-malu, aku berkeringat banyak hari ini. Haruskah aku pulang dulu, mandi, dan ganti baju? Chu Fan segera menyadari kegugupannya. Sebenarnya, wewangian dan bau tak sedap pada dasarnya adalah zat kimia yang sama dalam konsentrasi yang berbeda. Setiap orang merasakan bau secara berbeda. Bagiku, Su Muqing, kamu wangi sekali. Pipi Su Muqing seketika menjadi merah. Chu Fan, kamu benar-benar bodoh. Hal itu membuat Chu Fan benar-benar kebingungan. Dia adalah juara 2 seangkatan, hanya 1 peringkat di bawah Su Muqing. Su Muqing hanya bisa pulang lebih dulu, mendengus karena malu dan kesal. Melihatnya pergi, Chu Fan juga bersiap untuk pulang, tapi dia tak pernah menyangka ibunya menolak untuk membukakan pintu untuknya. Anak bodoh. Ini pertama kalinya seorang gadis datang ke rumah kita. Keluarga macam apa yang membiarkannya naik ke lantai atas sendirian? Setengah jam kemudian, sosok mungil bergegas ke arahnya. Itu adalah Su Muqing yang berlari kecil mendekat. Chu Fan, apa kamu terus menungguku di sini sejak tadi? Adegan memalukan saat dikunci di luar oleh orang tuanya terlintas di benak Chu Fan. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakan hal sememalukan itu dengan lantang. Dia menoleh menatap Su Muqing dan seketika membeku. Ini pertama kalinya dia melihat Su Muqing memakai pakaian kasual. Su Muqing menyadari tatapan langsungnya. Apa bajuku terlihat aneh? Chu Fan menggelengkan kepalanya. Tidak aneh, sangat biasa. Hanya jenis pakaian yang bisa kamu lihat di mana saja di jalan. Jawaban itu membuat Su Muqing yang sudah berdandan dengan saksama, entah kenapa merasa kesal.
Dalam perjalanan pulang, Cufan merasa semuanya sangat aneh dan baru. Rasanya seperti tiba-tiba menyadari bahwa sobat yang setiap hari nongkrong dengannya ternyata adalah seorang gadis. Su Mucing sedikit menggertakkan giginya. Cufan, tolong perlakukan aku seperti seorang gadis di sekolah juga. Di mata Cufan, Su Mucing adalah iblis batinnya. Jadi tentu saja, dia sangat berbeda dari gadis-gadis lain. Dia tidak akan pernah berhenti mengejar peringkat pertama hanya karena dia seorang gadis. Tetapi saat Su Mucing mendengar isi pikirannya, dia salah paham dan mengira Cufan akan menyatakan cinta padanya. Dia langsung membungkuk secara dramatis. Maafkan aku, Cufan. Saat ini kita harus fokus belajar. Cufan langsung memberinya tatapan setuju. Setelah kita lulus SMA dan masuk ke universitas yang sama, wajah Su Mucing menjadi semakin merah dan suaranya semakin mengecil. Cufan menatapnya dengan terkejut. Wanita ini begitu yakin Cufan tidak bisa mengalahkannya di SMA, sampai-sampai dia berencana untuk terus menekannya di perguruan tinggi. Su Mucing, aku tidak pernah tahu kau selicik ini. Dia menarik napas dalam-dalam, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, dan berkata, waktu yang akan membuktikan segalanya. Otak Su Mucing benar-benar buntu, dan dia mau tidak mau bertanya-tanya, apakah Cufan mencoba menggunakan waktu untuk membuktikan perasaan sejatinya. Setelah berjalan dalam diam, keduanya akhirnya tiba di depan pintu rumah Cufan. Pada saat itu, Su Mucing sangat gugup, terus-menerus khawatir tentang bagaimana dia harus menyapa orang tua Cufan nanti. Saat pintu perlahan terbuka, orang tua Cufan dan semua kerabat di dalam memamerkan senyum senang. Melihat hal itu, Cufan langsung membanting pintu hingga tertutup, jantungnya berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Suasananya benar-benar tidak beres. Dia dengan hati-hati membuka pintu lagi, dan yang muncul di hadapannya masih sekelompok tetua dengan senyum hangat yang antusias. Su Mucing dengan cepat melangkah maju dan menyapa mereka dengan sopan. Halo, Paman dan Bibi. Ibu Cufan, Li Gefen, menatapnya dari atas ke bawah dengan hangat. Gadis yang sangat cantik. Pantas saja Fan bahkan memanggil namamu di dalam mimpinya. Telinga Su Mucing langsung memerah dan pipinya mulai terasa panas. Tepat pada saat itu, suara keluhan seorang gadis terdengar dari dalam ruangan. Kak, kenapa kau tidak menungguku sepulang sekolah? Begitu dia selesai berbicara, matanya langsung tertuju pada Su Mucing. Cufan dengan tenang menjelaskan, ini sepupuku. Dia juga orang yang harus kau bimbing mulai sekarang. Su Mucing langsung merasa malu. Jadi ini gadis yang menarik-narik Cufan pagi itu. Selama ini dia telah salah paham. Dia tidak bisa menahan rasa kesal pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang dia bayangkan sebelumnya? Keluarga Cufan sangat hangat padanya, tetapi kehangatan itu hanya membuatnya merasa semakin canggung. Li Gefen menaruh sepotong daging babi kecap ke dalam mangkuknya dan berkata sambil tersenyum, jangan sungkan sekarang, karena kamu sudah ada di sini. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Su Mucing menatap makanan yang perlahan menumpuk seperti gunung kecil di mangkuknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Cufan, yang duduk di sebelahnya, tak tahan untuk tidak angkat bicara. Ibu, kau terus memberinya daging berlemak. Kalau begini terus, makanan ini harus diganti namanya menjadi paket pankreatitis. Li Gefen segera membalas perkataan putranya. Gadis ini terlihat sangat kurus. Tidakkah kau tahu cara memperhatikannya? Di akhir jamuan makan, Su Mucing merasa lelah secara fisik dan mental. Namun suasana keluarga yang meriah dan hangat ini juga memberi gadis introvert itu sedikit rasa nyaman di lubuk hatinya. Ayah Cufan terlihat agak galak dan selama makan dia terus bertanya tentang situasi keluarganya. Kenyataannya, dia sangat santai dan bahkan dengan hangat mengajaknya minum beberapa gelas. Yang paling mengejutkan Su Mucing adalah bahwa gadis yang awalnya dia kira pacar Cufan sebenarnya adalah target les yang secara khusus diundang oleh Cufan untuk diajarinya. Gadis yang dikenal sebagai bocah iblis kecil. Gadis ini memiliki kemampuan yang aneh. Pengetahuan apapun yang berada dalam radius 5 meter darinya akan menghilang secara misterius. Yang lebih mengejutkan Su Mucing adalah Culan kini diam-diam mengerjakan kertas ujian yang dibawanya. Menurut Cufan, pemandangan di hadapan mereka ini sangat tidak normal. Culan selalu suka bermain-main dan tidak pernah secara sukarela menenangkan diri untuk belajar. Su Mucing diam-diam menggunakan kemampuannya untuk mendengarkan isi pikiran Culan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Culan mengenakan earbud Bluetooth dan diam-diam mendengarkan novel supranatural yang sedang populer, Pen Spirit. Ceritanya mencapai momen yang menegangkan. Su Mucing berjalan diam-diam ke belakang Culan. Culan begitu terkejut oleh gerakan tiba-tiba itu, hingga dia langsung melompat berdiri dan buru-buru mencoba menyembunyikan earbudnya di dalam lengan bajunya. Su Mucing memergokinya dan mengatakan bahwa trik itu sudah terlalu kuno. Culan segera mulai bertingkah imut.
Aku hanya ingin mendengarkan sesuatu sambil mengerjakan pelar. Kumohon, guru kecil. Melihat ini, Su Mucing merasa semakin yakin bahwa pekerjaan bimbingan belajar ini memiliki jalan yang panjang dan sulit di depan. Aku tidak mempan dengan tingkah imutmu, dan juga jangan panggil aku guru kecil. Mata Chulan berputar saat dia bertanya-tanya harus memanggilnya apa sebagai gantinya. Haruskah dia memanggilnya kakak ipar? Tapi setelah memikirkannya, kakaknya dan Su Mucing belum meresmikan hubungan mereka, jadi panggilan itu sepertinya tidak pantas. Su Mucing, yang sedari tadi mendengarkan isi pikirannya, langsung menyadari apa yang dipikirkannya dan terkejut. Berhentilah berpikir macam-macam. Panggil saja aku Su Mucing. Chulan segera mendapat ide. Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak. Kau kan teman sekelas kakakku. Jadi mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti kakak kandungku sendiri, Kak Su. Su Mucing membeku sejenak. Melihat hari sudah semakin larut, dan lagi pula hari ini hanya pelajaran percobaan, tidak apa-apa meninggalkan sisa soal untuk besok jika Chulan tidak ingin melanjutkan. Tetapi begitu dia mengatakan itu, ekspresi Chulan berubah. Dia masih ingat kesepakatan yang telah dia buat dengan kakaknya. Apapun yang terjadi, mereka harus menahan Su Mucing di sini sampai lewat jam 10.30. Tepat pada saat itu, Chufan berjalan ke dalam ruangan. Ketika dia melihat sepupunya yang biasanya suka membuat masalah sedang duduk dengan tenang di meja dan mengerjakan soal, dia tidak bisa mempercayai matanya dan ekspresinya berubah serius. Apa kau benar-benar sepupuku? Kalian terlihat sama, tapi aku tidak punya sepupu yang sepenurut ini atau semau ini untuk belajar. Kamu pasti palsu. Chulan langsung merasa diperlakukan tidak adil. Kak, itu keterlaluan banget. Aku sudah belajar serius selama 1 jam penuh loh. Apa kamu lupa kesepakatan kita siang ini? Kita harus menahan Su Mucing di sini sampai lewat jam 10.30 sebelum membiarkannya pergi. Baru saat itulah Chufan tiba-tiba teringat kesepakatan mereka. Pada titik ini, Su Mucing sudah mengetahui kelemahan dalam pelajaran Chulan dan berencana membawa kertas ujian itu pulang untuk dinilai. Lagi pula, tidak akan ada bus pulang setelah jam 10.30. Tapi dia segera menyadari bahwa ekspresi kakak beradik itu menjadi sedikit aneh. Kak Su, kita kan sudah sepakat untuk tinggal sampai jam 10.30. Sekarang baru jam 09.30, jadi bisakah kakak tinggal dan main denganku sebentar? Kakakku juga ada di sini, jadi ayo kita main beberapa permainan kecil bersama. Chulan mencoba menahannya, sementara Chufan diam-diam berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Inilah tujuan asli mereka hari ini. Tidak tahan dengan rengekan dan permohonan imut Chulan, Su Mucing tidak punya pilihan selain melempar tanggung jawab. Kakakmu kan sangat suka belajar. Aku yakin dia tidak akan main permainan semacam ini. Berdasarkan apa yang dia tahu tentang Chufan, cowok itu tidak akan pernah membuang waktu belajarnya yang berharga untuk bermain game. Tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chufan. Akhirnya, dia memakan umpan itu. Menghabiskan waktu bersama keluarga itu hal yang wajar. Lalu dia berkata, jadi di matamu, Su Mucing, apakah aku ini cuma alat belajar yang hanya tahu cara membenamkan kepala di buku? Mata Su Mucing terbelalak lebar. Bukannya memang begitu, tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar dari mulutnya dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Su Mucing telah diajari sejak kecil untuk menjadi penerus masyarakat yang baik. Jadi secara ideologis, dia tidak percaya pada hantu atau cerita supranatural. Namun jauh di lubuk hatinya, dia masih sedikit takut dengan permainan horor semacam ini. Chulan dengan santai bilang bahwa dia sudah memainkannya beberapa kali. Paling-paling, saat dia tidur di malam hari, dia kadang merasa seperti ada yang menyentuh kakinya dan pintu lemari sering terbuka sendiri tanpa alasan. Su Mucing tampak tercengang. Bagaimana bisa itu dianggap baik-baik saja? Chufan menjelaskan dari samping. Kaki yang tersentuh di malam hari itu karena kucing suka tidur di kasur. Soal pintu lemari yang terbuka sendiri, itu karena perangkat keras lemarinya sudah tua dan rusak. Setelah semuanya siap, Chulan memamerkan senyum licik. Sekarang, tolong kedua pendatang baru letakkan tangan kalian di atas pena ini. Su Mucing merasa ada yang aneh dan menatap Chufan dengan tatapan bingung di matanya. Tapi senyum di wajah Chufan malah menjadi semakin licik. Dia tidak sengaja mendengar isi pikiran Chulan. Kakakku mau mengejar cewek, tapi ujung-ujungnya dia tetap butuh aku untuk membantunya. Selanjutnya, waktunya bagi si jenius Chulan untuk beraksi. Pipi Su Mucing seketika merona merah muda. Perasaan saat telapak tangannya menyentuh tangan Chufan mengirimkan getaran kecil yang aneh di hatinya. Tapi di dalam pikiran Chufan, dia sudah menghitung kekuatan sendi jari dan jalur pergerakan tangan mereka yang sinkron saat sendi jari telunjuk mereka perlahan saling menekan. Dalam bahasa manusia normal, mereka berdua sudah saling menautkan jari, dan Chufan telah berhasil menyelesaikan misi memegang tangan dari sistem. Dia sengaja menjebak Su Mucing hanya demi menyelesaikan misi sistem. Mungkin cara ini tidak bisa dibilang terhormat, tapi tidak peduli serendah atau tidak tahu malu apapun pandangan orang lain, Chufan bertekad untuk menjadi nomor 1.
Sumucing yang duduk di sebelahnya benar-benar bingung. Ini cuma permainan kecil yang santai, tapi dia tetap harus berjuang untuk jadi juara pertama. Obsesinya untuk menyingkirkan gelar juara 2 abadi jelas sudah mulai mengacaukan pikirannya. Di sisi lain, Chulan dengan antusias bersiap menanyakan satu pertanyaan demi pertanyaan. Mereka bertiga memegang pena bersama-sama, siap memamerkan cara membangun suasana yang profesional. Chulan dengan lembut memanggil arwah pena itu. Roh pena, roh pena. Berapa banyak anak yang akan aku miliki di masa depan? Ujung pena perlahan meluncur di atas papan tulis sebelum akhirnya berhenti di angka 9. Mata Chulan terbelalak. Dia akan punya anak sebanyak itu? Lalu dia lanjut bertanya, apakah suamiku nanti akan kaya? Ujung pena berhenti di kata iya. Dia langsung menindaklanjutinya dengan bertanya, apakah suaminya akan tampan? Tapi seseorang diam-diam memberikan tekanan. Ujung pena berhenti dengan mantap di kata tidak. Setelah beberapa pertanyaan berturut-turut, Sumucing perlahan menyadari ada yang tidak beres. Tangan Cufan dan Chulan diam-diam telah bergulat memperebutkan kendali atas pena itu sepanjang waktu. Itu cuma permainan pura-pura yang kekanak-kanakan. Benar-benar tidak perlu menganggapnya seserius ini. Dia mulai mengerti. Jawaban yang dikendalikan secara diam-diam semacam ini pada dasarnya adalah orang yang memegang pena, menggunakan nama roh pena untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Chulan turun tangan langsung dalam permainan untuk menghidupkan suasana, sementara Cufan diam-diam membuat kekacauan dari samping. Karena sudah begitu, dia juga harus memberi hukuman yang pantas untuk kakaknya. Chulan perlahan bertanya, di antara orang-orang di sini, apakah ada yang pernah pacaran sebelumnya? Begitu kata-kata itu terucap, keduanya tiba-tiba saling memandang, lalu memalingkan wajah di saat yang bersamaan. Chulan dengan tajam merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di antara mereka dan di bawah kendali rahasia mereka. Ujung pena akhirnya berhenti pada kata tidak. Dia bahkan belum mulai memberikan tekanan, tapi ini justru membuat Chulan semakin merasa kalau hubungan mereka mencurigakan. Chulan memutuskan untuk langsung ke pertanyaan inti. Roh pena, apakah Cufan punya seseorang yang diam-diam dia sukai? Begitu pertanyaan itu dilontarkan, Sumucing seketika menahan napasnya. Menggunakan permainan roh pena sebagai kedok, Chulan sudah sepenuhnya siap untuk menjatuhkan bom. Setelah tersadar kembali, Cufan segera menekan ujung pena itu dengan kuat. Bagaimanapun juga, dia mendapat nilai sempurna dalam ujian kebugaran jasmani, tapi dia tidak pernah menyangka kalau kekuatannya akan kalah dari Chulan. Pada akhirnya, ujung pena berhenti dengan mantap pada kata iya. Chulan diam-diam menyeringai. Sudah pasti, kakaknya itu memang punya seseorang yang diam-diam dia sukai. Cufan merasa kesal sekaligus cemas. Apa kamu diam-diam pakai tenaga lagi? Sumucing, yang duduk di samping mereka, semakin merasa kalau ada yang tidak beres. Pertanyaan itu jelas ditujukan pada Cufan, tapi kenapa dia merasa seperti dialah yang sedang dijebak? Jadi dia bersiap untuk mencari alasan agar bisa kabur. Di matanya, permainan yang disebut roh pena ini tidak lebih dari sekedar trik psikologis. Tapi saat dia berdiri, Cufan dan Chulan menghentikannya secara bersamaan. Chulan murni hanya ingin menonton drama dan ingin membuat keadaan semakin kacau. Cufan, di sisi lain, masih memikirkan tentang menyelesaikan misi sistem untuk memegang tangan Sumucing selama 5 menit. Melihat rencananya berjalan lancar, Chulan memutuskan untuk terus mendorong situasi ini. Dia bertanya pada roh pena, berapa kali Cufan akan berpacaran di masa depan? Kali ini, ujung pena itu langsung mengarah ke angka 1. Apakah itu berarti dia hanya akan memiliki satu hubungan asmara seumur hidupnya? Cufan bergumam pada dirinya sendiri, yakin bahwa sepupunya pasti sedang bermain-main lagi. Namun kali ini, Chulan benar-benar tidak bergerak. Tepat pada saat itu, Sumucing mengangkat tangannya dan bertanya dengan lembut, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Chulan seketika menjadi sangat antusias. Kak Su, kakak boleh menanyakan apa saja yang kakak mau. Sumucing masih menyimpan keraguan di dalam hatinya. Takut jika dirinya telah salah paham dan akan mempermalukan dirinya sendiri, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya. Aku ingin bertanya, apakah orang yang diam-diam disukai Cufan adalah seseorang yang kita bertiga kenal? Pada saat yang tepat itu, Cufan berhasil menyelesaikan misi sistem dan membuka kemampuan baru, yaitu Master Sastra. Notifikasi sistem berbunyi di telinganya, layaknya alunan musik surgawi. Syukurlah, dia akhirnya menyelesaikan misi itu. Tepat pada saat itu, Chulan menendangnya dari belakang. Chulan yakin bahwa kakaknya pasti telah dirasuki oleh roh jahat. Dia yang biasanya tidak akan pernah bersikap seperti ini. Dia bergegas menoleh ke arah Sumucing. Kak Su, kakak melihatnya sendiri barusan. Benar kan? Kita pasti telah memanggil sesuatu yang tidak suci melalui permainan hantu pena ini. Sembari berbicara, dia bahkan membuat wajah hantu untuk menirukannya, membuat Sumucing tanpa sadar tertawa. Cufan menangkap Chulan dan menahannya. Sumucing, keluarlah duluan. Selanjutnya, aku harus menunaikan tugasku sebagai seorang kakak dengan benar. Chulan secara naluriah menggenggam tangan Sumucing dan berteriak, kakak ipar, selamatkan aku.
Satu kalimat itu seketika membuat seluruh ruangan diselimuti keheningan yang mencekam. Baru saat itulah Chulan menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan Chufan sudah meminta ibunya untuk menyiapkan kayu penggilas adonan. Setelah itu, Chufan dan Sumucing berjalan bersama di sepanjang jalan. Sumucing sedikit menyipitkan matanya dan menghela napas. Masakan ibumu benar-benar enak. Chufan tersenyum dan menjawab bahwa Li Gefen telah menyiapkan makanan itu secara khusus untuk menyambutnya. Biasanya, keluarga mereka hanya memakan hidangan rumahan yang sederhana. Dia mengaku bahwa dia jarang membawa teman sekelasnya ke rumah, dan Sumucing hanyalah tamu kedua. Sumucing menjadi penasaran dan bertanya siapa teman sekelas yang pertama kali berkunjung. Chufan menjelaskan bahwa itu adalah sahabat baiknya si gendut dan menyuruhnya agar tidak berpikir macam-macam. Sumucing memikirkannya dan merasa hal itu masuk akal. Lagi pula, mereka adalah sahabat dekat. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi rumah teman sekelasnya dan juga pertama kalinya dia disambut dengan begitu hangat. Chufan teringat akan keadaan keluarganya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya berjalan berdampingan hingga mereka tiba di sebuah persimpangan. Sumucing kembali memikirkan semua hal yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Lalu dia tiba-tiba berhenti dan berdiri di hadapan Chufan. Chufan, apakah diriku yang sekarang sudah bisa dianggap sebagai temanmu?